Baik, sebelum kita masuk ke praktek, kita akan teori dulu sebentar. Jadi waterpass itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi. Dan perlu diketahui waterpass ini alat ukur beda tinggi yang paling akurat dibandingkan total station ataupun theodolit ya. Meskipun dia akurat, tapi dia memiliki kelemahan, yaitu tadi ya, teropongnya tidak bisa naik turun, sehingga alat ini kalau di dunia tambang yang perbedaan tingginya cukup ekstrim atau dibilang terjal, alat ini akan menemui banyak kendala karena harus banyak pindah alat. Jadi kalau di pertambangan mungkin ini termasuk barang langka karena sudah pada pensiun. Di tambang kita paling menggunakan total station dan sudah perkembangan terbaru pakai laser scanner. Nah, cocoknya bagaimana? Ini peruntukannya biasanya di konstruksi ya, konstruksi jalan, jembatan, kemudian perumahan, parkiran, pabrik, workshop, dan sebagainya. Kita langsung ke sini, misalkan kita ada tren seperti ini ya, ini tampak dari samping, ada A dan ada titik B. Kemudian kita ditanya berapa beda tinggi antara A dan B. Ya, delta H AB berapa? Nah, caranya bagaimana? Ada dengan waterpass ya tentunya. Dengan waterpass kita tersedia opsi 3 cara. Yang pertama, dirikan rambu di ujung-ujungnya tetap sama. Kemudian alat diposisikan di tengah di antaranya. Kemudian tembak belakang dibaca benang tengahnya, kemudian tembak depan dibaca benang tengahnya. Maka nanti akan ketemu yang namanya delta HAB. Kemudian cara yang kedua, di A dan B didirikan rambu ya. Misalkan ini posisinya dipisahkan dengan parit. Kita nggak mungkin kan mendirikan alat di parit. Ya kadang-kadang bisa sih. Cuman anggap saja ini paritnya dalam banget, jadi nggak bisa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, alat di mana posisinya? Alat padahal kita dituntut untuk mencari delta HAB. Nah, cara yang kedua adalah di sini, alat diposisikan di sebelahnya. Kemudian kita tembak belakang yang A dulu. Kemudian tembak juga yang B, maka akan ketemu delta HAB. Untuk perhitungan nanti ya. Kemudian cara yang ketiga. Nah, ini bisa juga alat didirikan di titik yang kita inginkan, misalkan di titik A atau titik B. Karena ini kondisinya seperti ini, saya gambarnya agak susah kalau di titik A, maka tak dirikan di sini aja. Ini sekedar contoh saja ya, bahwa alat waterpass itu boleh berdiri di titik. Tapi cara ini jarang sih ya, beberapa perusahaan agak sensi kalau melihat seperti ini, bilangnya nggak akurat. Jadi jangan, ada perusahaan yang bilang ya jangan berdiri di titik situ, tapi sebenarnya ini ada teorinya juga di buku, silahkan dicek lah. Jadi berdiri di titik B. Nah ini ada memang kendalanya apa, yaitu mengukur tinggi alat. Nah tinggi alat ini kadang kan agak miring, jadi bilangnya kurang akuratnya di situ. Nah, maka untuk amannya teman-teman semua kalian, kalau yang seperti ini yang BM misalkan ya jangan berdiri di situ. Sementara dihindari ya, untuk antisipasi jika perusahaannya itu agak sensi gitu loh. Tapi kalau teman-teman udah kerja di situ ya nggak terlalu masalah, enaknya mana, monggo. Ada 3 cara. Nah sekarang, nah ini harus diukur 3 lagi ya tadi ya. Kemudian kondisi selanjutnya A dan B, tapi ini cukup panjang berapa ini, misalkan 100 meter. Nah kita coba dirikan di sini, nembak belakang bisa, nembak depan nggak mau. Nah mau nggak mau kita harus memindahkan alat yang bisa melihat kedua-duanya, atau nanti kita bagi namanya ya, terserah mau bagi 2, bagi 3, yang penting bisa lihat 2 rambu itu. Nah seperti ini, kita posisikan misalkan di sini yang dekat dulu, yang penting bisa lihat, dan rambu ditempatkan di situ yang dekat aja. Kemudian tembak belakang, kemudian tembak. Nah ini sudah ada BT-nya, benang tengahnya berapa. Nah di sini sebenarnya yang dicatat memang BABBT ya, tapi yang di sini saya terangkan benang tengahnya tok supaya untuk perhitungan memang di situ. Sedangkan adapun BABB itu untuk koreksi nilai benang tengahnya. Misalkan benang tengahnya
dihitung-hitung kok salah, dari mana? Oh ternyata penulisan benang tengahnya salah. Bagaimana caranya? Ya ngetahui benang atas dan benang bawahnya ditambahkan bagi 2, ketemu nggak benang tengah. Kalau benang tengahnya melenceng jauh berarti memang benang tengahnya salah. Oke, kemudian kita tembak depan, kita dapatkan nilainya benang tengah, maka ketemu delta H A1 yang nilainya adalah benang tengah belakang dikurangi benang tengah muka. Hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah minus 2000. Kenapa minus? Ya karena memang kondisinya apa? Turun. Kemudian dari sini kita pindahkan alatnya ya. Rambunya dipindahkan. Nah, titik 1 rambunya jauh usah pindah. Rambunya di situ saja. Orangnya di situ ya di situ. Tinggal putar aja ya. Jangan orang yang satu pindah ke B. Nanti begitu orang yang lain mau datang ke situ bingung waroknya di mana tadi. Jadi hasilnya kurang akurat. Maka rambu 1 di situ yang tengah tadi nggak usah pindah, dia di situ tinggal putar aja. Yang pindah adalah yang rambu yang tadi berdiri di titik A. Nah, dia rambu pindah sudah ke B dan alat di tengah sini. Kemudian kita baca belakang berapa? 400 misalkan. Kemudian depan belakang dapatnya sekian, 1800. Delta H1 ke B yaitu belakang dikurangi muka. Hasilnya adalah 400 dikurangi 1800, hasilnya adalah 1400. Ini satuannya mili ya. Kemudian berapa delta HAB? AB, ya berarti tinggal dijumlahkan saja. Jadinya minus 2000 ditambah minus 1400, hasilnya adalah minus 3400. Dah selesai di sini. Berapa menit? 8 menit. Sebentar. Dah seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana kalau ada pernah dengar dengan teman-teman pengukuran pulang pergi ya. Pulang pergi itu bagaimana? Pengukuran pulang pergi adalah supaya pengukuran itu akurat atau kesalahannya tahu salahnya berapa sih, pekerjaan ini bagus apa enggak sih. Nah itu namanya ada pengukuran pulang pergi, sehingga hasilnya bisa diketahui perbandingan antara pulang dan pergi. Nah bagaimana dengan pengukuran pulang? Metodenya sama sebenarnya, cuman posisinya H dari tempat tadi kita terakhir di sini ya. Dari alat posisi sini masih sama dengan tadi, mungkin di sini bisa di tingginya dirubah, dinaikkan atau diturunkan atau geser posisinya. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah data supaya bisa tahu oh datanya memang valid, oh datanya ada yang salah dan sebagainya. Nah di sini sudah kita dirikan waterpass, kemudian kita tembak belakang sama, kemudian kita tembak depan, dibaca ya benang tengahnya itu. Nah ketemu delta H 1B arah pulang dengan 1600 dikurangi 100, 1500. Kenapa positif? Ya karena naik. Kemudian delta H 1B rata-rata berapa? 1400 dikurangi 1500 dibagi 2, hasilnya adalah 1450. Selesai sini, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Rambu kita pindah di titik A dan waterpass juga dipindah di antara A dan 1. Kemudian tembak belakang dibaca 2200, tembak depan dibaca 300. Kemudian ketemu delta H1 pulang adalah 2200 dikurangi 300, hasilnya 1900. Kemudian delta A1 rata-rata adalah minus 2000 dikurangi 1900, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 1950. Adapun delta HB rata-rata itu adalah total dari delta H1B ditambah delta HA1. Hasilnya adalah 1450 dikurangi 1950, jadi totalnya adalah 3000 minus 3400. Sudah selesai di sini. Demikian saja untuk sesi teori.
Adapun sesi selanjutnya, sesi praktek, insya Allah akan kita buatkan di video selanjutnya. Demikian yang singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.